wali lama ini khusus kuliah karena masalah juga mereka dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada adik-adik kita ya, jadi kita Mahasiswa lama penerima beasiswa Pemuda Tangguh Jenjang Kuliah di Surabaya mendesak Pemkot Surabaya tetap memenuhi uang kuliah tunggal UKT di kampus masing-masing pada Rabu 28 Januari 2026. Meski saat ini tengah diberlakukan penyeragaman 2,5 juta rupiah setiap penerima beasiswa dari Pemkot tersebut, mahasiswa-mahasiswa lama ini berharap UKT mereka yang lebih dari 2,5 juta rupiah dibayarkan utuh seperti selama ini. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita rekan Faik Nuraini, wartawan harian Surya yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda. Rekan Faik, silakan laporan selengkapnya. Baik rekan Yastina dan para tribun semuanya, ya memang ini menjadi perhatian di dunia pendidikan di Surabaya, jenjang pendidikan tinggi. Pemkot Surabaya memang selama ini membuat atau menjalankan program beasiswa Pemuda Tangguh Jenjang Kuliah. Ini sudah berlangsung sejak 2022. Namun pada awal 2026, di Januari 2026 ini, polemik ini muncul setelah Pemkot memperbarui atau merombak regulasi yang digunakan untuk menjalankan program beasiswa Pemuda Tangguh Jenjang Kuliah. Kalau selama ini sebelum 2026, Perwali 135/2025 itu yang menjadi acuan untuk menjalankan program beasiswa kuliah dengan menggratiskan UKT bagi seluruh penerima, tidak memandang dia mau program atau masuk jalur apapun. Persyaratannya adalah dia adalah mahasiswa, kemudian berKTP Surabaya, berhak atas beasiswa Pemuda Tangguh. Besarannya selain UKT dibayar oleh Pemkot, mereka juga mendapatkan uang 1.500.000 per bulan. Selain itu juga berhadapan uang penunjang kuliah 1.250.000. Namun fasilitas tersebut tidak bisa dinikmati kembali, terutama kepada asing atau mahasiswa yang sudah menikmati fasilitas dan uang saku dan uang penunjang kuliah. Sejak 2026 ini fasilitas tersebut tidak berlaku, menyusul diberlakukannya Perwali 4/2026. Surabaya saat ini memang tengah menjalankan program satu keluarga satu sarjana, dan kemudian yang terjadi adalah dari total kuota yang sebelumnya tidak terlalu hanya berapa total saat ini kuota yang akan dibuka yang dibuka pada 2026 adalah 800 mahasiswa bersama mendapatkan mahasiswa. Ya, namun karena lulusan kuota ini sehingga berdampak pada lama existing mahasiswa lama. Sementara penerima baru yang mulai 2026 ini mereka berhak atas UKT akan dibayari oleh Pemkot sebanyak 2,5 juta per semester. Kemudian mendapat tarif 300.000 per bulan. Tidak ada uang penunjang kuliah. Perbedaan yang cukup mencolok dibanding dengan penerima lama. Wajar kalau penerima lama saat ini mereka semacam belum terima itu karena dalam klausul yang dipahami oleh mereka para penerima lama ini berhak atas uang penunjang kuliah sekaligus UKT dibayari total itu hingga lulus. Mahasiswa yang ada di Surabaya, dari UNER, kemudian dari UNESA, dari UPN dan sejumlah PTN di Surabaya, itu kemarin perwakilannya menemui Komisi D DPRD Kota Surabaya. Mereka kemudian dilibatkan dalam sebuah hearing gitu dengan Komisi D sekaligus bersama
Disbud Porapar, Dinas Pemuda, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya dan Dinas Sosial Surabaya untuk mempertemukan atau menyatukan pemahaman bahwa memang Surabaya saat ini tengah menjalankan program untuk beasiswa pemuda tangguh lebih meluas dengan total kuota 23.820. Nah, para Tribuners, karena ini adalah berdampak pada masa depan mahasiswa lama, Komisi D juga berharap bahwa ini menjadi perhatian Pemkot, perhatian serius agar mereka tidak terganggu dalam kuliah mereka. Sementara yang penerima baru memang harus menggunakan regulasi baru, yakni dengan memberi fasilitas UKT sebanyak 2,5 juta per semester. Persoalan muncul pada saat Karesan atau pada saat daftar ulang kemarin di Karesan, mahasiswa lama juga cemas karena dia harus membayar UKT di waktu yang sudah ditentukan. Namun karena Pemkot sudah terlanjur menjalankan program ini, sehingga para Pemkot ini membuat konsekuensi dengan mendatangi atau menjalin komunikasi dengan sejumlah PTN yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya. Selama hampir semua PTN di Surabaya itu sudah bekerjasama untuk desa pemuda tangguh. Sementara Pemkot saat ini sedang berkomunikasi, sedang melakukan koordinasi bagaimana tidak mengganggu masa depan dan penuntasan kuliah di mahasiswa lama, sementara mahasiswa baru akan diberikan 2,5 juta per semester. Mahasiswa lama memang berkeberatan karena UKT mereka jelas di atas 2,5 juta. Begitu juga dengan mahasiswa baru, UKT juga tentu ada yang 2,5 juta, ada yang 5 juta. Nah, yang kelebihan inilah yang kemudian didorong untuk tidak memberatkan pada penerima atau pada mahasiswa di Surabaya. Demikian yang bisa saya laporkan untuk para Tribuners semuanya. Kembali ke Justina Didio, terima kasih. Kalau yang ada di pikiran sekarang masih keresahan apa teman-teman di mahasiswa ini? Untuk keresahan sendiri, berhubung saya pemuda tangguh yang lama, saya diterima pemuda tangguh itu pada tahun 2024. Jadi saya ikut peraturan yang lama, di mana UKT itu di cover full, dan saya kebetulan UKT-nya itu 7 juta. Sementara yang mau diajukan sama KRI itu bantuannya dikurangi, sehingga yang di cover UKT-nya hanya 2,5. Nah, terus apa yang harus dilakukan dengan hanya diberi 2,5 sementara tanggungan 7 juta? Nah, untuk di UNER sendiri kita masih ditanggung karena itu tadi supaya kita bisa KRS-an terlebih dahulu. Jadi sudah KRS-an masih jalan? Masih, tapi itu ditangguhkan sampai nanti ketika tenggatnya itu tanggal di bulan Juni nanti. Baik. Kita kalau misalkan perwali ini benar-benar dijalankan, itu sangat memberatkan kita, karena sisa dari UKT saya 4,5 juta, dimana itu sangat memberatkan saya, yang dimana awalnya dibayar full tapi hanya 4,5 juta. 4,5-nya mau apa ini? Mau jual apa atau mau? Sebenarnya saya mau nyari-nyari part-time. Baik, Mbak. Kalau Mbak berapa kekurangan UKT yang 2,5 itu? Saya UKT-nya kurang 3,5 juta. 3,5. Biasanya UKT 6 juta, tapi dari Pemkot cuma dibayarin 2,5 juta. Sangat banyak kekurangan. Nah, kalian tahu ini awalnya dari medsos atau kemudian dikasih tahu resmi atau gimana? Kalau ada dikasih tahu sama penyedia. Kalau misal ada info kalau katanya akan dipotong jadi 2,5 juta, jadi masih dari isu-isunya aja. Baik, nah begitu tahu ya, terus teman-teman dan termasuk sampai sendiri apa yang dilakukan atau respon pertama apa waktu itu? Kaget ya? Pasti kaget, shock banget. Terus? Pokok tanggung UKT itu sangat besar ya. Terus dari teman-teman juga inisiatif untuk menyelenggarakan rapat dan koordinasi sama seluruh kampus penerima, dan akhirnya bisa sampai di Komisi DPRD saat ini, dan akhirnya melakukan audiensi untuk membicarakan masalah. Nah, selanjutnya setelah hanya 2,5 yang mau di cover, tanggungan akan dibebankan kepada mahasiswa? Iya, kabarnya begitu. Tanggungan akan
dibebankan kepada mahasiswa semuanya, dan solusi dari Pemkot sendiri sebenarnya ada, yaitu bisa mencari beasiswa lain, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Berarti selama ini kalau Pemkot katanya mengklaim akan dibebaskan atau dibebas UKT-kan para penerima lama, selama ini belum ada kepastian itu. Belum ada kejelasan sama sekali. Dengan perwali yang baru kita cabut, jadi kita mencabut perwali 135 dan perwali 41, sehingga kami di pemerintah kota bahwa untuk tahun 2026 kita menggunakan perwali 6 tahun 2006, perwali 4 2026 ya, bahwa kita masukkan mereka ke dalam desil 1-5, sehingga sasaran kepada anak-anak yang berhak untuk menerima akan tepat sasaran. Ya, kalau itu desil 1-5, bagaimana dengan existing atau yang penerima lama, mahasiswa lama? Di Perwali itu kami tetap membantu bahwa ada beberapa mahasiswa yang memang belum lulus, tetap kami berikan beasiswa sebesar 2,5. Meski itu di jalur mandiri atau mereka sudah terlanjur mahal, akan tetap di cover oleh Pemkot. Kami lakukan pembahasan dengan kampus. Jadi kalau misalnya mereka melalui jalur mandiri atau mereka melalui jalur prestasi. Contoh aja ya, seperti di Poltekkes. Poltekkes itu untuk UKT-nya paling rendah adalah 4,5 juta. Jadi mereka memang sudah UKT. Oleh karena itu Perwali ini kita rubah supaya apa? Nanti ke depan 2026 ketika mereka tidak masuk di SMBT, mereka tidak menempuh di jalur mandiri. Mereka bisa masuk di PTS, dan kami sudah koordinasi dengan PTS, masing-masing PTS, bahwa ketika maba masuk itu uang gedungnya 0, UKT-nya yang kami berikan adalah 2,5, dan kami sudah sepakat dengan para rektor yang ada di Surabaya. Jadi kalau itu parameternya kan desil 5 ya, 5 ke bawah. 1-5. Betul. Nah, artinya memang mereka berhak atas UKT di bawah atau di UKT 2,5 ya. Betul. Nah, itu bagaimana kampus menyanggupi itu? Dalam jumlah tertentu atau semua ditampung atau semua di cover oleh kampus itu jumlahnya? PTS. Nah, baik PTS maupun PTN. Kalau yang dari PTS full ya? ucap puji syukur sebetulnya. Baik. Dengan adanya bantuan beasiswa kepada anak-anak yang ada di PTS ini merupakan satu anugerah. Ini yang ditunggu-tunggu. Baik. Mereka selama ini menangis sebetulnya. Ada yang tadi saya sampaikan bahwa di Untak ada yang DU secara murni, kemudian di Perbanas juga mereka masih punya piutang sebesar 1,7 miliar karena anak-anak kita yang di sana sebenarnya nggak bisa membayar uang kuliah, tidak bisa membayar untuk ujian, tidak bisa untuk wisuda. Tapi ini yang jawaban ini mesti. Ini jawaban dari teman-teman dari rektor dari PTS bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah tepat sasaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.